Hari ini kita akan melanjutkan dari Kitab Wahyu Fatsal yang kedua. Kitab Wahyu Fatsal yang kedua, session yang keempat, ya, mengenai jemaat Tiatira. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Ya, ini adalah jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Ya, bisa minta tolong untuk Henok bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu. Dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau. Karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan pencabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya. Tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian. Dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati. Dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menangguhkan beban lain kepadamu. Namun apa yang kau miliki, peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang, dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Seperti bejana tanah liat mereka diremukkan. Sebagaimana aku juga menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita akan melihat mulai ayat yang ke-18 yang tertulis demikian, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, ya, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Ya, kalau saudara lihat di dalam pengajaran-pengajaran yang sebelumnya, maka saudara tahu bahwa Tiatira ini ada di Asia Kecil dan sekarang ada di satu negara, yaitu negara Turkiye. Ya, jadi saudara tahu, dan daerah itu sekarang didominasi oleh satu penduduk yang cukup banyak, yaitu beragama Islam. Ya, tapi dulunya ini adalah pusat di mana kehilat, ya, mesianik itu ada di Tiatira. Nah, kita akan lihat beberapa hal dari pengajaran yang Yeshua katakan melalui gereja di Tiatira ini. Yang pertama adalah yang saya ingin fokuskan, yaitu kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap. Ya, kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap. Jadi begini, saudara, saat Yohanes itu melihat sosok Yeshua di dalam tubuh kemuliaan, Yeshua itu mengenakan atribut-atribut kode-kode, ya, yang tidak lepas dari pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh di dalam Tanakh. Jadi kita dapat memahaminya. Ya, bukan satu kode-kode yang membingungkan, tetapi kodenya jelas sekali karena ada hubungan antar ayat-ayat yang ada di dalam Tanakh, ya. Nah, itu supaya kita dapat memahami kok kakinya misalnya nih ya, seperti tembaga.
ya, seperti salah satu jenis metal atau apa itu namanya, logam, ya. Dan kemudian matanya kok bernyala-nyala seperti api, kelihatannya kok serem sekali begitu ya. Matanya sangat bernyala-nyala, tajam, ya. Jadi ini adalah cara untuk mengkomunikasikan, ya, supaya kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach paham betul apa yang menjadi makna dibalik daripada gambaran-gambaran ini. Ya, tetapi ingat, tidak semua adalah gambaran, tetapi ada juga yang namanya kisah-kisah yang akan nyata, ya. Nah, kesalahan banyak orang yang menyelidiki kitab Kilyahna atau Wahyu ini, itu semua dianggap sebagai gambaran-gambaran, semua dianggap sebagai ilustrasi-ilustrasi. Itu tidak benar, ya, karena sebagian memang berbicara tentang ilustrasi perumpamaan, tetapi sebagian lagi juga berbicara mengenai kejadian yang pasti akan terjadi, ya. Jadi hati-hati ya, karena saya juga sudah pernah mendengar pengajaran-pengajaran yang seperti demikian. Karena mereka tidak bisa membuka kode-kode rahasia, ya maklumlah karena mereka dari grup yang sebelah itu ya, yang Yunani itu, sehingga mereka kekayaannya itu tidak ada sama sekali, yaitu hanya yang seperti tadi saya katakan, yaitu pola yang mereka punya hanya sedikit dan miskin. Jadi sangat terbatas sehingga mereka tidak bisa menemukan kode-kode yang lebih dalam lagi. Tetapi buat kita diberi kesempatan dengan jelas, dengan gamblang, karena Yeshua pernah mengatakan bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang di luar, ya, aku berbicara di dalam perumpamaan. Ya, jadi kita harus paham, kalau kita ada di dalam anugerah Bapa Yahweh, kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, maka pengertian ini akan dibukakan dengan gamblang, dengan clear, dengan transparent untuk hidup kita, ya, itu luar biasa. Nah, kita akan melihat mengenai kaki yang serupa dengan tembaga. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemah suci, ya, kita juga sedang berjalan untuk belajar menggali mengenai kemah suci, ya. Biasanya itu hari Sabtu yang di Indonesia, ya. Kalau hari Minggu kita sedang membahas soal kitab Wahyu. Nah, kita lihat bahwa kemah suci ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pelataran, itu yang bagian luar. Kemudian ruang suci, itu yang ada 3 benda di sana, menorah, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Dan kemudian yang satu ruangan yang paling dalam yaitu ruangan Maha Suci atau Maha Kudus, yang bendanya cuma satu di sana, yaitu tabut perjanjian. Nah, fokuskan kepada halaman. Di halaman itu hanya ada 2 benda, saudara. Ya, saya nggak terlalu detail di sini, tapi saya mau tunjukkan bahwa 2 benda ini, yaitu yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini adalah mezbah yang dibuat dari kayu dan dilapisi oleh logam tembaga. Ya, logam tembaga. Kemudian, ya, yang kedua adalah bejana pembasuhan. Ini pun juga terbuat dari logam, ya, dan jenisnya adalah tembaga. Ya. Jadi di daerah pelataran ini Bapak Yahweh telah menetapkan menggunakan tembaga. Bukan cuma hal ini, 2 hal ini, akan tetapi kalau saudara lihat, ya, kemah suci itu ada batasannya. Ya, jadi ada tenda, bukan tenda ya saya bilang ya, bagian seperti pagernya begitu ya. Dan itu diikat dengan menggunakan tiang-tiang, saudara. Ya, saya tidak terlalu detail di sini karena memang pelajaran kita bukan kemah suci, jadi saya hanya berikan soal tembaganya saja. Nah, kalau saudara lihat, tiang-tiang ini terbuat dari kayu, saudara. Dan saat didirikan, itu tidak langsung ditancapkan pergi tanah, begitu, tidak. Ya, maksud saya
dari kayu berhubungan dengan tanah, tidak. Tetapi antara kayu tiang itu dan ground atau tanah, ya, itu harus ada kakinya, kayak sepatunya begitu, ya. Istilahnya sepatunya gitu ya. Nah, itu terbuat dari tembaga, Saudara. Ya, Saudara bisa lihat yang saya kasih kotak warna merah itu adalah kakinya, itu terbuat dari tembaga, sehingga antara kayu, tiang kayu itu dan tanah, ya, ground, itu tidak bersentuhan secara langsung. Nah, ini desain ini itu Bapak Yahweh loh yang menentukan. Karena desain kemah suci ini dilihat oleh Moshe, ditunjukkan kepada Moshe saat Moshe ada di atas gunung, dan Moshe disuruh membikinnya sesuai dengan contoh yang dipertunjukkan kepada Moshe di atas gunung itu. Jadi ini desain secara detail itu Bapak Yahweh yang punya ide. Ya. Jadi tidak sembarangan, Saudara. Pasti akan ada maknanya. Itu luar biasa di situ. Ya. Jadi nggak asal bikin begitu saja, tidak. Tetapi mereka harus, Bani Israel harus taat. Ya, jadi sepatunya, kakinya itu dari tembaga. Persis seperti yang kita lihat gambaran di atas tadi, Yeshua dengan kaki tembaga. Ya, kaki tembaga. Nah, kita akan lihat apa makna tembaga ini. Ya, Ulangan 28-23, kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan Fatsal ini bercerita mengenai kutuk. Ya, dikatakan kalau bangsa Israel tidak mentaati akan pengajaran Torah atau melalaikan kebenaran firman ini, maka kutuk itu akan diturunkan. Saudara bisa baca sendiri ya nanti setelah selesai streaming ini atau saudara waktu, saudara bisa baca Ulangan 28. Ini mengenai kutuk. Ya, dan di dalam salah satu ayatnya itu tertulis ya ini soal tembaga, yaitu Ulangan 28 ayat 23. Silakan Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Dan langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah menjadi besi. Iya. Jadi dalam hal apa yang menjadi kutuk ya yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh melalui Ulangan 28 ini, ya, Bapak Yahweh juga menggunakan istilah tembaga, ya, istilah tembaga untuk menyatakan satu makna yang ada di dalamnya, ya. Coba kita akan lihat lagi apa yang menjadi makna tembaga ini, ya, yaitu di dalam Bilangan 21 ayat 9. Nah, kisahnya begini, Saudara. Saat itu orang Israel itu bersungut-sungut. Kemudian Bapak Yahweh kirim tulah karena mereka bersungut-sungut. Nah, tulahnya kali ini itu bentuknya yaitu ular tedung, Saudara. Ya, ular berbisa. Nah, ular itu keluar dari tanah begitu ya, dari bebatuan, kemudian menggigit orang. Nah, saat itu banyak orang yang kesakitan. Nah, di satu sisi Bapak Yahweh juga memerintahkan kepada Moshe untuk membuat ular tembaga. Dan barang siapa yang melihatnya akan tetap hidup. Nah, kita akan baca ayatnya yaitu dalam Bilangan 21 ayat 9. Silakan ya. Dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memabut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat di sini, orang yang melihat ular tembaga itu akan hidup. Ya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Yahweh memerintahkan secara spesifik kepada Moshe, ya, dengan kalau bahasa Indonesianya ular, saudara, tetapi dalam bahasa aslinya itu adalah nakash, ya, nakash. Ular dulunya nakas, tetapi dalam hal ini lebih dari nakas. Maksudnya begini, kalau saudara lihat bahasa aslinya, yang dipakai adalah seraf,
ya, seraf itu adalah sejenis kerub, saudara, selevel dengan kerubim atau serafim, ya. Jadi kalau sudah lihat, saya pernah menyatakan satu pengajaran bahwa setan itu, ya, Lucifer yang biasa kita tahu atau Hillel ben Sakar, itu originalnya, asalnya itu adalah grup daripada kerub, ya, kerub yang berjaga. Saya pernah nyatakan itu dalam kitab Yehezkiel. Ya, jadi yang dipakai di sini adalah kata seraf, ya. Jadi ular tembaga ini. Tetapi di satu sisi, kenapa kok dipakai ular? Karena ingat peristiwa Nakas, yaitu saat Nakas ketemu dengan Hawa, dan Nakas itu menipu, ya, menghasut Hawa untuk memakan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena itu bukan satu kebetulan yang digantung di sana itu bukan kambing atau domba, saudara, tetapi ular tembaga, ya, Nakas atau seraf, ya. Nah, di situ. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi dalam hal ini. Tapi di sini tembaga ini itu bercerita mengenai hukuman, ya, hukuman. Jadi kaki daripada Yeshua ini deal atau berhubungan dengan dunia yang jatuh ini adalah penghukuman, ya, penghukuman. Yeshua menjatuhkan penghukuman atas dosa, atas bumi ini, atas orang-orang yang tidak mau ikut di dalam rencana keselamatannya. Jadi kakinya berpijak di bumi ini dan kakinya seperti tembaga. Itu arti daripada tembaga, ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2, ini adalah aplikasinya, ya. Coba tolong Henok bisa baca untuk kita. Roma 12 ayat 2. Ini aplikasinya daripada tembaga. Silakan. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini. Dengan dunia ini, Yeshua mengatakan, memberikan pengajaran, kamu jangan jadi serupa dengan orang-orang dunia ini. Tidak boleh sama. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah yang tak bercacat. Jadi tidak boleh sembarangan hidupnya. Ada aturannya. Lah aturannya melalui aturan apa? Tidak lain adalah Torah. Karena Yeshua adalah guru Torah, Moreh. Ya. Nah, jadi dalam berhubungan dengan dunia ini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan mengambil prinsip-prinsip dunia ini, tetapi kamu harus diubah di dalam pola pikiranmu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal kehendak daripada Bapa Yahweh. Ya, mana yang baik, mana yang menyenangkan hati Bapa Yahweh, mana yang berkenan pada Bapa Yahweh, dan yang sempurna di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Dengan apa? Dengan pembaharuan pikiranmu. Pikirannya harus diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Dengan pengajaran, dengan Torah, karena kita ini udah jatuh, saudara. Apalagi kita ini orang-orang goyim, yang sejak kecil dicekoi, di set up, diajarin perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, serta Brigadasa. Karena itu saat kita menjadi manusia yang baru, maka pikiran kita harus diubah. Ya, tidak bisa menggunakan pakaian yang lama. Kita harus mengenakan Yeshua. Dan inilah hubungan kita dengan dunia ini. Kita harus ada tembaga dengan dunia ini. Kita tidak bisa bersatu dengan dunia ini. Ya, ini aplikasinya. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 16, lebih lagi dinyatakan saat
Yeshua berdoa kepada Bapa. Ingat ya, Yeshua mewakili kita sebagai manusia untuk berdoa kepada Bapa. Kita akan baca Yohanes 17, 14, dan 16. Silakan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Iya, terima kasih. Yeshua sampai mengulangi 2 kali bahwa murid-murid mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach kita ini sudah tidak bisa dikatakan lagi berasal dari dunia, karena kita sudah dibeli dengan harga yang penuh, yaitu darah Yeshua. Ya, jadi kita tidak lagi dikatakan berasal dari dunia. Murid-murid mesianik yang percaya kepada Yeshua, Yeshua berdoa, mereka tidak berasal dari dunia. Sama seperti Yeshua tidak berasal dari dunia. Walaupun masih ada di dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Saudara dan saya yang telah dibeli dengan darah Yeshua, kita tidak lagi menjadi warga negara dunia ini. Ngerti maksudnya? Bukan berarti saudara melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau Amerika atau Malaysia dan sebagainya. Tidak. Maksud saya, saudara mempunyai kewarganegaraan yang kekal. Di mana nanti satu kali nanti kita sudah selesai dengan dunia ini, kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan masuk di Syamayim. Kewarganegaraan kita ada di Syamayim. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Yesus sudah mengatakan, mereka tidak berasal dari dunia ini. Sama seperti aku juga tidak berasal dari dunia. Ya, jadi kita terpisah. Karena itu harus ada tembaga dengan dunia ini. Ya, tidak boleh kita bersatu. Seperti yang dikatakan oleh Rabi Saul melalui Roma, hendaklah kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, paham. Jadi kalau coba kita introspeksi, kalau kita modelnya masih tetap seperti dunia ini, berarti ada yang salah, belum diperbaharui. Ya, karena itu segeralah bertobat kembali dan diperbaharui. Nah, saya mau memberikan satu pengertian di sini yang berhubungan dengan ular tembaga tadi. Ya, ular tembaga tadi. Nah, saudara jangan terkejut kalau saya menuliskan sesuatu yang mungkin belum pernah saudara dengar sebelumnya, ya. Kalau di tempat ministry kita, saya sudah sering mengatakan, yaitu bahwa dosa tidak dapat dimusnahkan, tetapi, ya, dosa tidak dapat dimusnahkan, tetapi, ya. Dosa tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dihancurkan, tetapi titik. Nah, saya akan mau bawa saudara kepada ini dia, yaitu hukum kekekalan energi. Saya bukan guru fisika, tetapi salah satu kalimat di dalamnya adalah, saya bacakan aja, dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah dan ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ya, nah, saya kasih tulisan di bawahnya, yaitu prinsip dosa ini hampir sama. Saya tidak bilang sama loh ya, hampir sama dengan prinsip hukum kekekalan energi. Ya, nah, kenapa saya bilang hampir sama? Memang tidak 100% sama. Yang hampir sama itu karena dosa itu tidak bisa dimusnahkan. Dalam arti bagaimana? Dia itu dapat ditransfer. Dosa itu bisa ditransfer, saudara. Ya, wah, saudara mungkin baru pertama kali mendengar hal ini. Tapi ini merupakan satu prinsip yang sebetulnya sudah dinyatakan oleh Bapak Yahweh melalui tulisan-tulisan kitab-kitab Tanakh. Ya, dan juga di dalam Brikadase juga ada. Ya, terutama gambarannya jelas sekali di dalam Tanakh. Ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Bahwa dosa itu, kalau ada satu orang yang berbuat dosa,
maka caranya supaya dia hidupnya tidak ada dosanya lagi, maka dosanya itu harus ditransfer. Nah, kalau dosa ditransfer, maka dosa itu pada prinsipnya itu kekal, saudara. Tetap sama. Ya, cuman untuk supaya tidak mengena ke orang itu, dia harus ditransfer. Ya, ditransfer. Nah, saat satu orang berdosa, ya, itu seperti orang itu digigit ular, saudara, kena racun. Ya, coba kita lihat Bilangan 21 yang telah kita baca tadi, ya. Kita lihat ya. Dan Moshe membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, ya, supaya ditaruh tinggi-tinggi. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu. Dia memandang ini karena dia percaya. Moshe setelah dia buat ular tembaga ini, dia membuat satu pengumuman. Siapa yang dipagut ular, lihat ular tembaga. Cepat lihat. Maka dia akan hidup. Nah, kalau saudara tahu, perkemahan Israel itu jumlahnya itu 10 juta, saudara. 10 juta manusia. Nah, sedangkan ular tembaganya cuma satu, saudara. Bukan 10, tidak, cuma satu. Jadi orang yang kena ular tedung di ujung, mereka harus segera cepat-cepat kalau kepingin hidup. Ya, dalam peristiwa ini kita bisa melihat juga bahwa kemungkinan tidak semua orang percaya. Masa cuma lihat aja bisa hidup? Yang tidak melihat ular tembaga ini mati kena racun. Lah kok yang melihat tuh bisa hidup? Nah, gambaran ini juga dinyatakan oleh Yeshua saat dia berbincang-bincang dengan Nikodemus. Ya, Yeshua mengatakan, kalau anak manusia ditinggikan, ya, barang siapa yang beriman percaya kepada anak manusia, maka dia akan tetap hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti saudara akan bisa melihat kesimpulannya bahwa dosa itu transferable, jadi bisa ditransfer. Yang kedua adalah Imamat 16 ayat 21. Silakan Eno. Dan ia harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu dan mengakui di atasnya segala kesalahan Bani Israel dan semua pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan ia menaruh mereka di atas kepala kambing itu. Dan haruslah ia menghalaunya pergi ke padang gurun melalui tangan seorang perantara yang sudah dipersiapkan untuk itu. Iya, terima kasih. Ini peristiwa terjadi atau dituliskan untuk perayaan pendamaian, ya, perayaan pendamaian. Ya, jadi imam itu meletakkan tangannya di atas kepala kambing dan harus mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa daripada Bani Israel. Jadi bukan cuma diletakkan begitu saja, tidak, tapi mulutnya harus ngomong. Dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan ini aku taruh kepada kepala kambing. Saudara bisa lihat? Kalau saudara lihat, dan ia menaruh mereka. Mereka itu bukan orang Israel. Orang Israel nggak mungkin ditaruh di atas kepala kambing, langsung meletet mati kambingnya. Iya kan? Enggak kan? Maksudnya di sini adalah pengakuan kesalahan, dosa-dosa, dan pelanggaran-pelanggaran Bani Israel. Imam besar itu mewakili bangsa Israel untuk meletakkan dosa-dosa mereka kepada kepala kambing itu. Ditransfer. Dan kemudian kambing itu dilepaskan. Dan kambing itu akan mati. Untuk menanggung kesalahan, dosa, pelanggaran-pelanggaran Bani Israel. Saudara bisa lihat? Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dosa tidak dapat dimusnahkan, tetapi transferable, dapat ditransferkan, dapat dipindahkan. Ini satu prinsip, saudara. Kalau seseorang tidak mau mentransfer dosanya, maka sampai mati dia harus tetap menanggung dosanya, dan hukumannya adalah Gehenna, lautan api.
Tetapi kalau orang itu mau masuk dalam keselamatan, dia harus transferkan dosanya, mengakui dan transfer kepada Yeshua HaMashiach. Sedangkan Yeshua HaMashiach, ingat prinsipnya dosa itu harus ditransfer. Yeshua transfer kemana? Transfer ke malaikat-malaikat yang jatuh. Ayatnya di mana? Ingat, saat Bapak Yahweh memberikan hukuman kepada Nakash, dia katakan bahwa engkau akan meremukkan tumitnya dan kepalamu akan dihancurkan oleh kaki keturunan perempuan ini. Saudara bisa lihat, itu transfer, saudara. Jadi Yeshua menyerap dosa orang-orang yang mau mengakui dan mentransfer kepada Yeshua, dan Yeshua sudah tanggung. Kemudian Yeshua berkata, 3 hari lagi aku bangkit di dalam kemenangan total atas maut. Dan Yeshua bangkit karena dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya. Nah, gimana dengan dosanya? Kan harus ada yang nanggung, saudara. Siapa yang nanggung? Yaitu malaikat-malaikat yang jatuh. Yang saat kejadian pasal 3 itu representasinya adalah Nakash. Mereka yang tanggung, karena itu mereka masuk ke dalam lautan api dan hukuman ini kekal selama-lamanya. Karena kenapa kekal? Ya setan mau transfer kemana lagi? Nggak ada cara sudah. Sudah bisa lihat di sini. Sekarang setan mau transfer, malaikat-malaikat yang jatuh mau transfer kemana? Nggak ada. Karena itu dia dihukum kekal untuk selama-lamanya. Dan lautan api itu diciptakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Menanggung dosa-dosa daripada manusia yang ditransfer kepada Yeshua, dan Yeshua transfer kepada mereka. Ini prinsipnya. Nah, kalau ada orang yang tidak mau dosanya ditransfer kepada Yeshua, maka dia tanggung sendiri, maka dia akan dihukum kekal seperti Satan dan malaikat-malaikatnya di lautan api, saudara. Saya bisa lihat di sini. Jelas sekali ayatnya. Karena itu, Moshe saat mengangkat ular tembaga itu adalah penyerap hukuman. Hukuman, ya, itu cerita tentang itu, menyerap hukuman. Jadi pada saat ada orang yang digigit ular, mereka lihat, mereka percaya akan perkataan Moshe. Lihat, siapa yang lihat ular tembaga itu akan hidup. Dan betul hidup, saudara. Ini kan supernatural, saudara. Kitab suci kita ini kitab suci supernatural. Ya. Kalau bahasa kita memang lebih anggun, supernatural. Tetapi bahasa dunia itu adalah mistis. Ya, jangan alergi dengan kata mistis, tapi mistisnya positif. Tapi saudara jangan seperti anak kecil. Mistis berarti klenik atau hubungan dengan dukun-dukun. Tidak. Mistis itu supernatural. Coba bayangin saja. Orang digigit ada racunnya ular di dalam orang itu. Cuman lihat loh, nggak ada transfusi atau nggak ada darahnya disedot, dikeluar, ditaruh di ular tembaga. Enggak loh. Cuman lihat. Hidup itu berarti kan dia sembuh. Saya bisa lihat, bukankah itu suatu miracle, mujizat? Sama seperti hidup kita sekarang. Saudara dan saya dulunya itu kita punya dosa. Dari dosa keturunan, dari dosa diri sendiri. Ya, kalau kita tidak transfer ke Yeshua, wah, gawat. Nanggung seumur hidup selama-lamanya di lautan api. Tapi puji Bapa Yahweh, kita sudah dikasih pengertian, sehingga kita percaya, beriman, mentransfer dosa-dosa kita kepada Yeshua HaMashiach. Ya, sehingga di satu titik Yeshua berkata, ya, Eli Eli lama sabachthani. Masih ingat perkataan itu? Elohimku, Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku? Terputus hubungannya. Karena apa? Karena Yeshua ditumpak bleki, ya apa itu ya bahasa Indonesianya? Itu bahasa Timur Tengah kali ya. Ditumpak bleki, jadi digrojok gitu ya, dengan dosa-dosa orang dunia, ya, yang beriman kepada Dia, sehingga Yeshua yang tidak berdosa dibuat berdosa.
Itu karena kita, saudara. Kita ini hutang darah loh sama Yeshua. Jangan main-main, saudara. Ya, kita ini punya hutang besar sekali dengan Yeshua. Karena itu Yeshua berkata, setia tetap ada dalam aku, maka aku akan selamatkan engkau. Jangan macam-macam, jangan keluar ya dari rencana pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh. Nah, dari situlah Yeshua menanggung dosa kita, dan dosa kita, dosa orang-orang dunia ini yang percaya kepada Dia, yang mau percaya kepada Yeshua, ditransfer kepada roh-roh jahat itu. Ya, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, maka dikaruniakanlah putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya seharusnya tidak binasa. Yohanes 3:16. Ya. Jadi inilah prinsipnya. Yang berikutnya, Wahyu 2:18. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Tiatira putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api. Ya. Nah, untuk mata yang bagaikan nyala api ini hubungannya ada di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan 12. Tolong Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui, kecuali dia sendiri. Iya, terima kasih. Mata yang menyala seperti api ini menggambarkan penghakiman yang akan melihat, menghakimi. Iya. Nah, jadi kita bisa melihat saat Wahyu 12:19 di mana Yeshua turun ke bumi beserta dengan mempelai-mempelainya untuk menghakimi anti-Hamasyah dan antek-anteknya, dan matanya seperti nyala api, mata yang betul-betul mendatangkan penghakiman. Dan di dalam Amsal 15 ayat 3, coba tolong dibaca, terima kasih Henok. Mata Yahweh ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Iya, terima kasih. Mata Yahweh ada di segala tempat dan mengawasi. Ya, ingat loh, Bapak Yahweh itu maha hadir. Jadi bisa melihat semuanya dengan jelas. Baik itu yang jahat, baik itu yang baik. Ya, jangan main peta umpet dengan Bapak Yahweh. Percuma. Akan ketahuan juga. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Yahweh itu memperhatikan hidup manusia. Nah, kalau begitu apa yang sedang diawasi oleh Yeshua HaMashiach di dalam jemaat Tiatira ini? Yaitu ayat 19, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, Tiatira, kasihmu, pelayanan, dan iman, ketabahanmu, dan sungguh-sungguh kesungguhanmu, perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih dari yang pertama. Orang Tiatira ini sungguh serius. Kalau ikut Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, itu nggak main-main. Serius, saudara. Ya, nggak dibuat mainan, saudara. Nggak dibuat guyonan. Ya, gematria nggak dibuat lelucon, saudara. Nggak. Serius dia. Ya, nggak apa itu namanya, dianggap sebagai lelucon. Dan ditingkatkan lagi. Dibandingkan dengan yang pertama, ternyata Yeshua melihat ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan kasih, pertumbuhan di dalam ketabahan, pertumbuhan di dalam perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Itu dia yang dilakukan oleh Tiatira. Tapi mata Yeshua nggak cuma lihat pertumbuhan yang luar biasa ini, mata Yeshua juga melihat hal-hal yang detail, yang kecil, yang orang Tiatira itu nggak nyangka begitu, saudara. Ternyata di dalam kehilat ini ada kantong-kantong yang melakukan hal-hal yang tercela. Apa itu? Yaitu ayat 20. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan
dan makan dari korban dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Jadi mata Yeshua itu tidak hanya melihat pertumbuhan secara positif, tetapi melihat ada hal-hal celah-celah di dalam kehilat ini. Dan Yeshua langsung tidak tanding aling-aling atau tanding ya. Ya, tidak sungkan-sungkan, dia langsung menyatakan, di dalam hidupmu kehilat Tiatira ada yang mengizinkan roh Isabel masuk. Siapakah Isabel ini? Ya, siapakah Isabel ini? Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 16:31. Silakan Eno. Seolah-olah belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat, lalu ia, yaitu Ahab, mengambil Isabel, putri Etbaal, Raja Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya. Ya, kita lihat dari ayat ini, Isabel itu adalah istrinya Ahab. Dan Isabel itu adalah putri daripada Raja Sidon dan penyembah Baal. Sudah bisa lihat di sini? Jadi Isabel ini bukan orang Israel, walaupun belakangnya L. Ya. Nanti kalau sudah lihat, spirit Isabel ini memang betul-betul menyebelkan, saudara. Ya, zebel sekali. Saya tidak berbicara ini satu gender, tidak. Ini spirit, saudara ya. Ingat, yang kita lagi bahas ini masalah spirit yang di dalam kehilat Tiatira ini. Ini roh. Roh itu nggak ada gender. Tetapi roh ini merepresentasikan apa yang pernah terjadi, yaitu seseorang yang namanya Isabel. Begitu. Ya. Nah, di dalam Wahyu 2:18 ini dikatakan bahwa Yeshua itu punya keberatan. Ya. Ini ada kantong-kantong kehilat Tiatira ini yang nggak beres nih, ceritanya begitu. Karena apa? Karena mengizinkan wanita Isabel menyebut dirinya sendiri seorang nabiah. Jadi yang ngangkat diri, yang ngomong dia itu nabi, itu adalah dirinya sendiri. Ya. Dan kita tahu tadi dari ayat sebelumnya di dalam Raja-Raja tadi, bahwa Isabel ini bukan orang Israel, tapi orang Sidon. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu, berarti ini nabiahnya itu bukan nabiah Israel. Ya. Yang prophesy atau yang menegur Israel atau membenarkan atau membetulkan pola Israel dengan pola yang benar. Ini adalah nabiah berhala, yaitu Baal, nabiah Baal. Dan mengajar lagi. Ya. Bukan cuma jadi nabiah, statusnya nabiah, tapi ngajar. Lah apa yang diajar, saudara? Kalau saudara bisa melihat, apa yang diajar? Pengajaran-pengajaran apa? Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 16:31, dia itu membujuk Ahab, ya, Ahab itu orang Israel, untuk sujud beribadah kepada Baal. Sudah bisa lihat? Sujud menyembah kepada Baal. Berarti fondasinya bukan Torah, tetapi fondasinya adalah berhala-berhala, prinsip-prinsip dunia ini. Roh ini adalah roh penentang Torah, saudara. Ya, roh Isabel ini menentang Torah. Kalau tidak menentang Torah, maka kita bisa melihat Ahab tidak sujud menyembah kepada Baal, sujud menyembah kepada Yahweh. Bisa lihat di sini. Ini roh penentang Torah. Hati-hati, saudara. Ya, jangan kena yang namanya aura kenabian. Itu bisa menipu. Ya, bisa menipu dan banyak yang tertipu, saudara. Ya, banyak yang tertipu. Pengajaran-pengajaran
palsu yang menentang kebenaran pola Torah itu adalah roh Isabel. Jadi kita harus hati-hati. Saya harus kasih tahu bahwa yang dihadapi oleh kehilat-kehilat 7 kehilat ini di dalam Wahyu ini ya, Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini, sebagian besar itu mereka menghadapi pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pola firman yang benar. Ya, jadi yang dihadapin itu sampai hari ini loh saudara. Sampai hari ini saudara lihat aja di tengah-tengah. Bahkan saya juga mendapat kabar mulai ada gelombang kejatuhan lagi saudara. Karena apa? Karena ada pengajaran yang mengatakan bahwa ada rabai dari Israel bisa bahasa Indonesia mengungkap Yod He Waw He, Yod Shin Waw Ayin dengan cara yang salah dan banyak yang terkena impact-nya. Hati-hati saudara. Jangan sembarangan saudara mengizinkan pengajaran-pengajaran roh Isabel ini masuk dalam hidup saudara. Kalau saudara masih kepingin rapture, ya, kalau saudara masih kepingin rapture, tinggalkan semua pengajaran-pengajaran itu. Udah auranya negatif, pengajarannya menentang Torah, hanya mementingkan pribadinya sendiri, ya. Jadi jauhi, ya, prinsip-prinsip kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran firman. Kalau saudara masih kepingin ikut rapture, saudara. Ya, ini warning yang keras untuk kehilat, untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini. Dan kemudian, roh Isabel ini adalah roh penyesatan. Tidak bisa ngerti ya maksud saya? Jadi jangan sampai tersesat. Kalau orang tersesat itu berarti menjadi milik Satan. Karena dalam kata Indonesianya yaitu penyesatan. Gitu. Dipenyet sama setan. Ya. Diduduin sama setan jadi penyet. Penyet Satan. Penyet Satan. Ya, dipenyet sama Satan. Penyesatan. Ya kan? Jadi hati-hati saudara, jangan, karena tertulis di dalam Wahyu 2:18 ini, spirit roh Isabel ini menyesatkan. Menyesatkan. Ya, enggak tahu itu kalau saya dari orang Surabaya menyesatkan, tapi sebagian besar kalau ngomong itu jadi gitu, orang Indonesia. Ya ada uniknya juga sih, ya kita saling melengkapi ya. Penyesatan, ya. Hamba-hambaku. Ya, jadi jangan saudara mengizinkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ini. Kalau tidak mau dipenyet sama Satan. Perhatikan baik-baik. Ini yang dialami oleh banyak pengagung nama Yahweh atau orang-orang yang sudah terima baptisan pembaharuan. Karena pengajaran roh Isabel ini menyesatkan. Penyesatan. Kemudian yang berikut. Ini adalah roh pembunuh dan roh kebencian. Itu sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 4 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Saya akan bacakan aja karena pendek. Dan terjadilah ketika Isabel menghancurkan para nabi Yahweh. Kemudian pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Yahweh. Saudara bisa lihat di sini. Roh kebencian. Ngomongnya mungkin kasih, saudara. Lemah lembut, lemah gemulai, empuk. Ya kan? Mungkin kayak bakpo begitu ya. Atau mungkin kayak roti kokus. Tapi mematikan, saudara. Wah, itu bahaya sekali. Ya, kalau didengar suaranya empuk sekali. Kalau khotbah lucu, ya kan? Setelah selesai khotbah ditanyain khotbah apa, nggak ngerti. Yang penting lucu. Tapi dalam isi khotbahnya itu memberikan racun-racun. Ya, racun-racun. Menghina nama Yahweh, ya,
mengencerkan kebenaran firman, mencampur adukkan nama Yeshua, diublek-ublek sama Yunani, digado-gado, dibuat kredok begitu ya. Tahu campur dan sebagainya. Saudara bisa lihat di sini, dicampur udek tidak karu-karuan. Dan isinya adalah pengajaran-pengajaran yang membunuh. Hati-hati. Mempelai-mempelai Yeshua Mashiach sudah saya peringatkan melalui pengajaran Wahyu 12. Hati-hati dengan ekor sinaga. Ya, jangan tersinggung untuk marga sinaga. Saya tidak ngomong secara langsung untuk saudara. Tapi ingat, ekor sinaga ini harus jangan pernah lupa dalam kehidupan kita. Dalam arti jangan sampai kita sebagai mempelai-mempelai Yeshua Mashiach yang masih mau rapture, jangan kena seret ekor daripada sinaga. Saya tidak mau. Karena itu saya tetap di dalam posisi percaya beriman kepada pola firman yang benar. Ya, hati-hati saudara. Jangan terpesona dengan, wah itu kan rabai itu. Bisa bahasa Indonesia lagi, lucu lagi. Misalnya ya, saya nggak tahu. Tapi isinya mengacau balaukan gematria, nama Yahweh, nama Yeshua. Mengacau balaukan kebenaran, pola firman yang benar. Saudara harus peka, saudara mesti punya saringan loh. Ya harus ada saringan dalam hidup ini. Nah saringannya adalah apa? Filternya apa? Ya firman Bapak Yahweh yang benar. Tanak dan Brit Kadasa. Roh apalagi di dalam roh Isabel? Yaitu roh penghasyut dan roh dusta. Ya, main belakang nggak kelihatan, tapi bunuh orang. Coba kita baca yaitu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai 10. Ini ceritanya si Raja Ahab itu ngambek karena Nabot tidak mau menyerahkan kebun anggurnya. Ya ngambek sih. Nah, istrinya lihat suaminya ngambek, maka dia ngomong seperti ini. Coba Henok bisa baca buat kita. Terima kasih. Maka Isabel, istrinya berkata kepadanya, bukankah sekarang engkau yang berkuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirimnya kepada tua-tua dan para pemuka kota yang tinggal sekota dengan Nabot. Ia menulis surat itu dengan mengatakan, umumkanlah puasa dan suruhan Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Tempatkanlah 2 orang dursila berhadapan dengannya, dan mereka harus bersaksi melawannya dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Elohim dan Raja. Lalu bawalah ia keluar dan lemparlah ia dengan batu sampai mati. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini kejahatan tersembunyinya, roh penghasyut, roh intimidasi, dan roh dusta. Saudara bisa lihat di sini. Dia tidak bisa langsung, dia memang tidak mau membunuh langsung Nabot, tetapi dengan menggunakan menghasut tua-tua dan pemuka kota dan menempatkan 2 orang dursila untuk bersaksi palsu melawan Nabot. Sehingga Nabot akhirnya dihukum mati. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak punya kebenaran firman yang benar, screen atau saringan yang benar, ya, ini roh berbahaya sekali. Ya, bisa menghasut dan memutarbalikkan pikiran. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya. Maka itu tolak semua pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kebenaran firman yang benar. Tolak saja. Tidak usah sungkan. Matikan saja saudara punya cellphone dan laptop. Stay away, tinggalkan pengajaran-pengajaran itu. Ya. Kembali kepada pola Ibrani yang benar. Kalau memang saudara masih kepingin rapture. Ya.
Terserah saudara, kalau saya mau rapture, saya nggak mau peduli dengan pengajaran palsu. Mau tersesat ya biar orang yang tersesat. Saya nggak punya urusan dengan orang-orang itu. Yang penting, satu kali nanti rapture saya terangkat. Ya, saya kembalikan ini kepada saudara, pola pikir ini. Yang berikutnya, ayat 21, dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Ya, lihatlah 22, aku melempar dia ke atas tandu atau tempat tidur, mereka yang berzinah dengannya. Jadi orang-orang yang berzinah yang tidak mau bertobat akan dilempar kemana? Ke dalam the great tribulation, kesukaran besar. Apa itu the great tribulation? Tidak lain adalah masa 666. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan apa? Memakan persembahan berhala, berarti itu merayakan perayaan persembahan kepada berhala. Berhalanya siapa? Setiap tahun dirayakan 2 kali. Ya, minimum 2 kali. Yang pertama untuk dewa matahari Saturnalia 25 Desember. Yang kedua untuk Dewi Istar, Dewi kesuburan. Karena itu Easter. Siapa yang mendengar ini, saudara tidak berubah, terlambat kesempatanmu. Hati-hati, saudara akan jadi lebih keras. Bertobatlah. Jangan lagi 25 Desember dan Easter. Karena itu penyembahan kepada dewa-dewa asing. Dewa-dewa kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Dan orang-orang yang tetap masih mau melakukan perayaan-perayaan itu akan, ini ayatnya, itu namanya mereka berzina dan akan dilempar ke dalam the great tribulation, masa 666. Tapi mereka masih menyangka bahwa mereka rapture loh. Jangan merasa pede ya dengan perasaan yang menipu. Ingat, ini roh penipu loh. Bisa menipu sampai perasaan itu diputar balikkan. Merasa pede selamat masuk di dalam rapture. Tapi kenyataannya kaget masuk 666, Great Tribulation. Rugi besar. Sudah bisa paham di sini? Tinggalkan pola yang tidak sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Tinggalkan. Karena itu merupakan perjinahan. Kapan hari ada yang kesaksian mengenai dapat mimpi selingkuh. Nah itu dia. Itu mirip seperti itu. Bapak itu bisa merasakan. Sudah dibaptis sama Papi Lukas. Masih kebaktian di tempatnya si Usus. Ya kan? Akhirnya dapat mimpi berapa? 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Ya. Mimpi dia selingkuh. Mau ke ibadah, mimpinya selingkuh. Untung masih sadar. Ya kan? Karena itu ini dia harus bertobat. Kalau nggak bertobat, diteruskan saja karena sungkan dengan komunitasnya, dengan keluarganya, rugi sendiri. Masuk 666, saudara. Dan 23, dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian. Dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, Yeshua HaMashiach, yang menyelidiki pikiran dan hati. Dan aku akan memberi kepadamu masing-masing rewards sesuai dengan perbuatanmu. Saya bisa lihat di sini. Inilah mata daripada Yeshua yang menyelidiki segala pikiran dan hati. Dan melihat perbuatan-perbuatan daripada anak-anak manusia. 24. Namun aku berkata kepadamu, kepada mereka yang selebihnya yang lain di Tiatira, sebanyak yang tidak memegang ajaran itu, yang tidak ikut ajarannya Isabel, dan tidak mempelajari hal-hal mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Yang tidak ikut ajaran itu, tidak ikut menyelidiki, tidak ikut mempelajari, tidak ikut membuka telinga,
pengajaran-pengajaran Isabel, ya, Yeshua tetap adil. Dia tidak menanggungkan hukuman itu kepada yang nggak ngikutin pengajaran itu. Ya, dan Yesus berkata, namun apa yang kamu miliki, peganglah sampai aku datang. Yesus pasti akan datang. Ya, apa yang kamu miliki sekarang? Yang dimaksud di sini adalah kebenaran di dalam pola yang benar. Ya, karena ada orang yang punya pola yang benar, dimulai dengan pola yang benar, tapi terhasyut, ya, tersesat, dipenyet sama setan. Akhirnya undur dan binasa. Karena itu kita harus setia sampai Yeshua datang. Dan siapa, ayat 26, yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku. Sudah bisa lihat? Harus dipelihara. Ya, siapa yang menang? Jadi harus diusahakan untuk menang. Tidak mau dikalahkan atau dipenyet sama setan. Ya. Dan dipelihara sampai akhirnya kapan? Sampai kedatangan Yeshua. Maka Yeshua akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Otoritas. Ini bicara tentang apa? Ingat, ini bicara tentang kehilat yang akan juga digandeng oleh Yeshua HaMasyiah untuk memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMasyiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. 27, dan dia akan memerintah mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Dengan apa? Tongkat besi. Seperti bencana liat, mereka diremukkan. Sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Ingat loh, Yeshua juga punya tongkat besi loh. Jadi Yeshua ini sedang membersihkan kehilat nih sekarang nih. Fatsal 2, Fatsal 3 daripada kitab Wahyu ini, Yeshua dengan tongkat besinya itu sedang membersihkan kehilat. Ya, tetapi nanti siapa yang menang, siapa yang memelihara sampai akhir kedatangan Yeshua dalam rapture, mereka akan diberi otoritas atas bangsa-bangsa, dan sistem daripada kerajaan 1000 tahun adalah pemerintahan tongkat besi dan periuk atau tanah liat. Saya sudah pernah mengajarkan hal ini di dalam tema kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Tolong saudara bisa mempelajari pengajaran ini, dan saudara akan mendapat banyak berkat yang luar biasa. Ya, ada di channel ini. Bentuk pemerintahan kerajaan 1000 tahun adalah Wahyu 2 ayat 27 yang tadi kita baca. Ya, tongkat besi dan periuk berarti kalau salah langsung dikepruk dengan tongkat besi. Tahu ya dikepruk ya? Ya, itu dikepruk itu memang bahasa dari timur, dari Jawa Timur maksud saya. Ya, bukan Timur Tengah, Jawa Timur. Dikepruk, ya kan, sehingga rontok hancur berkeping-keping, ya, dipukul, diremukkan, dihantam, itu dikepruk. Ingat, kerajaan 1000 tahun bukan masa anugerah. Ya, karena apa? Semua manusia dapat melihat Yeshua HaMasyiah. Jika sudah melihat Elohim, ini bukan iman. Ya, karena apa? Sudah lihat langsung. Jadi levelnya sama seperti malaikat. Jadi kalau sampai manusia-manusia dalam tubuh alamiah itu berdosa, maka akan langsung kena hukuman. Saudara bisa lihat di pengajaran itu. Saya hanya memberikan cuplikannya saja. Dan ayat 28 dikatakan, aku akan memberikan bintang kepadanya, bintang fajar. Siapa yang mau punya telinga, saudara punya telinga? Coba pegang telinga saudara kanan dan kiri. Ya, biarlah dia mendengar apa yang dikatakan roh kepada kehilat-kehilat gereja-gereja. Yang terakhir, apa itu bintang fajar? Kita lihat ayatnya di dalam Wahyu 22 ayat 16. Silakan Henok untuk dibaca. Ayat 16. Aku Yeshua
telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Iya, terima kasih. Jadi, Yeshua akan memberikan satu anugerah dalam hidup yang menang, yaitu dirinya sendiri. Ingat, Yesus berkata, "Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku." Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Ya, dengan Elohim. Segambar dan serupa dengan Elohim. Karena itu kita akan mendapat bagian posisi di dalam Yeshua dan Yeshua tinggal di dalam kita. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ingat, sampai hari ini kita sudah hampir memasuki 6.000 tahun. Karena itu kita sudah memasuki 3,5 cycle Shemitah pertama. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Karena itu cepat-cepat saudara masuk di dalam keselamatan. Belajar dari rahasia 1290 hari, 1335 hari untuk mengetahui percepatan itu. Jadi perkiraan rapture adalah Januari 2026 atau akhir 2025. Yang belum masuk, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan dari bangsa Yahudi, barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan nama yang lain, nama Arab minggirkan, nama Yunani minggirkan semua. Masuk dalam baptisan pembaharuan, jangan keras hati, ya. Jangan merasa sombong, baptis cuma untuk 1 kali. Kalau baptis 1 kali, baptisnya salah, maka saudara akan dimiliki oleh spirit-spirit di luar Roh Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Karena itu baptis dalam pola yang benar, belajar pola firman, tinggalkan semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala dan celebration atau perayaan-perayaannya 25 Desember, Easter dan sebagainya. Berjalanlah sampai rapture terjadi, berjalan dengan setia. Jangan sampai kena penyesatan, ya, jangan sampai kena penyesatan. Yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa masuk di dalam pelayanan menorah.com dan saudara bisa temukan di kiri atas, saudara bisa melihat di sana info mempelai Yeshua HaMashiach yang mau membantu dan bisa membantu saudara untuk baptisan pembaharuan. Hubungin mereka, segeralah masuk dalam baptisan pembaharuan. Waktunya sudah tidak lama lagi, saudara, sangat-sangat dekat, ya. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.